Di sebuah desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah, terdapat sebuah cerita legendaris tentang sosok mistis yang disebut Nyi Blorong. Konon, Nyi Blorong adalah seorang perempuan cantik yang separuh tubuhnya adalah ular. Ia sering dikaitkan dengan kekayaan, namun dengan harga yang sangat mahal. Meskipun banyak yang mengetahui kisah ini, masih ada saja yang tergoda oleh janji-janji kekayaan dan mengabaikan bahaya yang mengintai. Arman, seorang pemuda desa yang ambisius, baru saja pulang dari kota setelah kegagalannya mencari peruntungan di sana. Dia diliputi oleh keputusasaan karena bisnisnya bangkrut dan hutang menumpuk. Kembali ke desa, dia mendengar cerita dari teman-teman masa kecilnya tentang orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya setelah bertemu dengan Nyi Blorong. Cerita-cerita itu begitu menggoda bagi Arman yang sedang terpuruk dalam kemiskinan. Malam itu, Arman duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana. Pikiran tentang kekayaan dan cara cepat untuk keluar dari masalahnya terus menghantui. Ia teringat pada seorang sesepuh desa, Mbah Darmo, yang konon pernah memiliki pengalaman mistis dan tahu banyak tentang hal-hal gaib. Dengan tekad bulat, Arman memutuskan untuk mengunjungi Mbah Darmo. Rumah Mbah Darmo berada di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lainnya. Malam itu, desa terlihat sepi dan mencekam. Suara-suara malam terdengar jelas, menambah suasana misterius. Arman mengetuk pintu rumah Mbah Darmo dengan hati berdebar. "Masuklah, Arman." Suara berat dan serak menyambut dari dalam rumah sebelum Arman sempat berkata apa-apa. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Mbah Darmo yang sudah tua namun masih tampak kuat. Matanya yang tajam seakan bisa menembus jiwa Arman. "Aku tahu kenapa kamu datang ke sini," kata Mbah Darmo tanpa basa-basi. "Kamu ingin bertemu dengan Nyi Blorong, bukan?" Arman hanya bisa mengangguk, terkejut dengan pengetahuan Mbah Darmo. "Tapi, Mbah, apa benar dia bisa memberikan kekayaan?" Mbah Darmo menghela napas panjang. "Nyi Blorong memang bisa memberikan kekayaan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat mahal dan seringkali terlalu berat untuk ditanggung." Arman tetap teguh dengan keputusannya. "Saya siap, Mbah. Apa yang harus saya lakukan?" Dengan tatapan serius, Mbah Darmo memberikan instruksi. "Besok malam Jumat, bawa sesajen berupa kembang setaman, kemenyan, dan kain putih ke puncak Bukit Penyesalan. Di sana, kamu harus membaca mantra ini dengan khusyuk." Mbah Darmo memberikan selembar kertas dengan tulisan tangan yang tampak kuno dan misterius. Hari Jumat pun tiba. Malam itu, Arman mempersiapkan diri dengan membawa sesajen seperti yang diajarkan. Dia menuju ke Bukit Penyesalan yang dikenal angker, tempat yang katanya sering didatangi Nyi Blorong. Desa tampak lebih sepi dari biasanya, seolah semua makhluk hidup menahan napas menantikan apa yang akan terjadi. Saat sampai di puncak bukit, Arman menaruh sesajen dan membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Darmo. Tak lama kemudian, udara sekitar mulai berubah dingin dan kabut tipis muncul. Dari dalam kabut, muncul sesosok perempuan cantik dengan rambut panjang dan gaun putih. Dia menatap Arman dengan mata yang memancarkan sinar aneh. "Aku tahu kenapa kamu di sini," kata perempuan itu dengan suara lembut namun mengandung kekuatan magis. "Aku bisa memberimu kekayaan, namun ada syaratnya." Arman yang terpesona dan tergoda dengan janji kekayaan itu langsung menyanggupi tanpa berpikir panjang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Blorong mendekat. Semakin jelas terlihat bahwa bagian bawah tubuhnya adalah ular. "Kamu harus menyerahkan jiwa orang yang paling kamu sayangi," jawabnya dengan senyum dingin. Arman tersentak. Pikirannya berkecamuk. Namun, ambisinya untuk kaya membuatnya buta. Dia mengangguk dan berkata, "Aku setuju." Dengan segera, Nyi Blorong memberikan cincin emas kepada Arman. "Pakai cincin ini, dan kau akan mendapatkan kekayaan. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar sangat besar." Esok harinya, keajaiban terjadi. Arman mendapatkan harta berlimpah. Bisnisnya yang semula hancur mulai bangkit kembali, dan keberuntungan selalu berpihak padanya. Tapi, sejak malam itu, hidupnya berubah menjadi penuh ketakutan dan kengerian. Ia sering mendengar suara bisikan yang memanggil namanya di malam hari, dan setiap kali melihat ke cermin,
bayangan Nyi Blorong selalu muncul di belakangnya. 1 bulan kemudian, pada malam Jumat berikutnya, Arman menerima berita mengerikan. Ibunya yang sangat ia sayangi ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh yang aneh dan tak wajar. Seakan dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya kaku dengan mata terbuka lebar. Ekspresi ketakutan yang luar biasa terlihat jelas di wajahnya. Arman hancur. Dia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh telah merenggut jiwa ibunya. Dia mencoba membuang cincin itu, tetapi tidak bisa. Cincin itu seperti menyatu dengan tubuhnya, seolah menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Malam Jumat berikutnya, desanya diguncang oleh keanehan. Suara-suara aneh terdengar dari rumah Arman. Orang-orang yang tinggal di dekatnya melaporkan mendengar suara tangisan dan jeritan sepanjang malam. Beberapa bahkan melihat bayangan hitam berkelibat di sekitar rumahnya. Keesokan harinya, Arman menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Rumahnya kosong, namun barang-barangnya masih ada di tempatnya. Satu-satunya petunjuk adalah cincin emas yang tertinggal di meja, mengeluarkan cahaya redup yang menyeramkan. Warga desa percaya bahwa Nyi Blorong telah mengambilnya sebagai bayaran atas perjanjian mereka. Cerita Arman menjadi legenda menyeramkan yang diceritakan turun-temurun di desa itu. Setiap kali malam Jumat tiba, desa itu menjadi sunyi senyap, seolah semua orang takut akan kembalinya roh-roh yang gelisah. Mbah Darmo, yang merasa bertanggung jawab atas nasib Arman, mencoba melakukan ritual untuk menenangkan roh Nyi Blorong dan membebaskan Arman. Namun, kekuatan Nyi Blorong terlalu kuat. Setiap usaha yang dilakukan oleh Mbah Darmo berakhir dengan kegagalan, dan dia pun menghilang secara misterius suatu malam setelah melakukan ritual terakhirnya. Desa itu semakin terpuruk dalam ketakutan. Beberapa orang yang nekat mencoba mencari peruntungan seperti Arman juga menghilang, meninggalkan jejak kengerian yang sama. Sejak itu, Bukit Penyesalan menjadi tempat yang terlarang. Tidak ada yang berani mendekat, terutama pada malam Jumat. Angin yang berhembus dari arah bukit selalu membawa bisikan menyeramkan, seakan mengingatkan semua orang akan bahaya yang mengintai. Warga desa selalu mengingatkan generasi muda untuk tidak tergoda oleh janji-janji kekayaan dari makhluk gaib, terutama Nyi Blorong. Karena di balik kekayaan yang ditawarkan, tersimpan kengerian yang tak terbayangkan. Mereka mengadakan doa bersama setiap malam Jumat untuk melindungi desa dari kutukan Nyi Blorong. Namun, meski sudah bertahun-tahun berlalu, bayangan Nyi Blorong dan kisah tragis Arman tetap hidup dalam ingatan kolektif mereka, menjadi peringatan abadi akan bahaya ambisi yang tak terkendali dan kekuatan gaib yang tak terduga. Cerita tentang Arman dan Nyi Blorong menjadi legenda horor yang tak pernah pudar, selalu diceritakan kembali dengan detail-detail yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding. Setiap kali malam Jumat tiba, desa itu kembali mencekam, mengingatkan semua orang bahwa kekayaan sejati bukanlah yang bisa diraih dengan jalan pintas yang mengorbankan jiwa dan kehidupan orang-orang yang kita cintai.